Tiga projo ini menghasilkan resolusi, 5 resolusi. Yang pertama, mendukung dan memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran. Yang kedua, mendukung dan memperkuat agenda politik Presiden Prabowo dan mensukseskan Presiden Prabowo pada 2029. Yang ketiga, melakukan transformasi organisasi dalam menjawab tantangan dan perubahan situasi nasional. Yang keempat, projo mendorong politik persatuan nasional. Dan yang kelima, projo membantu pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Selain itu, dalam rekomendasi kita juga ingin menyampaikan bahwa untuk meluruskan berbagai pemberitaan bahwa logo organisasi projo telah disetujui untuk dilakukan perubahan. Nah, logo organisasi harus mencerminkan nilai dan cita-cita besar untuk jangka waktu yang lama, bahkan bisa selamanya. Maka perubahan logo projo mencerminkan semangat dan tujuan organisasi dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Jadi nilai-nilai, falsafah dan sebagainya ini harus tercermin dari logo projo. Dan logo projo ini nanti akan kita sayembarakan, bukan di tebak-tebak. Tapi kita akan melakukan penyesuaian. Dan tadi pagi juga kami sudah berkomunikasi dengan Pak Jokowi via telepon. Juga kita akan sampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami akan melaporkan seluruh hasil dan rekomendasi Kongres 3 Projo ini kepada beliau. Ketika bendera projo mulai dikibarkan ke arah Gerindra, satu hal jadi jelas. Rumah politik Jokowi mulai kehilangan penghuni setianya. Dan yang paling menarik, perpindahan ini bukan sekedar strategi, tapi sinyal bahwa kekuasaan Jokowi mulai retak dari dalam. Pertanyaannya, apakah Budi Ari benar-benar sedang mencari tempat aman dari badai hukum atau justru melaksanakan misi politik menyelamatkan Gibran dan Jokowi? Karena di balik langkah bergabung ke Gerindra tersimpan peta kekuasaan baru yang sedang digambar ulang tanpa sepengetahuan Jokowi. Langkah Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi memberikan sinyal kuat untuk bergabung dengan Partai Gerindra bukan sekedar manuver biasa. Organisasi yang dulu menjadi garda terdepan Jokowi kini malah hendak melebur ke dalam tubuh partai penguasa baru, partai milik Prabowo Subianto. Lebih jauh lagi, logo Projo yang legendaris akan diganti. Bukan lagi simbol perjuangan relawan Jokowi, tapi wajah sang mantan presiden sendiri. Langkah ini bukan hanya simbolik, ini pengakuan terbuka bahwa era Jokowi sebagai poros kekuasaan sudah berakhir. Arizal, Direktur ABC Research and Consulting, menyebut Jokowi kini tampak tak lagi memegang kendali permainan politik sepenuhnya. Pertemuan misterius antara Jokowi dan Prabowo di Kartanegara diikuti ketidakhadirannya pada peringatan HUT TNI adalah tanda-tanda perubahan poros. Di satu sisi Jokowi masih berusaha menjaga citra, bekerja untuk menjaga bangsa. Tapi di sisi lain, realitas politik sudah berbalik arah. Setelah pertemuan itu, bukannya suasana mereda, justru serangan terhadap Jokowi makin deras, bertubi-tubi. Itu menandakan ada kekuatan besar di lingkaran kekuasaan baru yang tak lagi menganggap Jokowi perlu dilindungi. Dalam Kongres 3 Projo,
Jokowi hanya muncul lewat video. Ia mengucapkan terima kasih, memberikan pesan persaudaraan, dan menyerukan semangat membangun bangsa. Namun substansinya lemah. Tak ada arah politik, tak ada komando tegas. Saya menyampaikan salam hangat untuk seluruh keluarga besar relawan Projo. Terima kasih atas semangat dan dedikasi yang terus dijaga dalam mendukung arah pembangunan bangsa. Mari kita terus bekerja bersama untuk Indonesia yang maju dan berdaulat. Terus jaga semangat, jaga persaudaraan, dan terus berbuat untuk rakyat. Pesan video itu seperti surat perpisahan politik. Dan publik tahu, ketidakhadirannya bukan sekedar karena alasan kesehatan, tapi karena sejarah politik sudah tak bisa disembunyikan lagi. Di balik langkah menuju Gerindra, muncul isu krusial. Budi Ari disebut sedang mencari perlindungan politik, bukan sekedar berganti haluan ideologis. Karena kasus judul yang menyeret nama Budi Ari selama menjabat Menteri Kominfo kini sedang panas di meja hukum. Menurut Hari Purwanto dari Studi Demokrat Rakyat, langkah Budi Ari ke Gerindra adalah strategi menyelamatkan diri agar aman dari jeratan hukum. Tapi ada tafsir lain yang lebih strategis. Langkah ini bisa jadi bagian dari skenario menyelamatkan Gibran. Karena jika Gibran sampai dimaksudkan, maka rencana besar untuk menjadikan Presiden 2029 akan runtuh. Kita memasuki babak baru politik Indonesia, politik perlindungan mereka yang dulu berlindung di bawah Jokowi, kini berlomba mencari atap baru di bawah Prabowo. Gerindra kini bukan sekedar partai pemenang, tapi tempat berlindung dari badai hukum dan politik. Namun Prabowo harus berhati-hati. Menurut Budi Ari, bukan hanya soal memperkuat basis politik, tapi juga membuka pintu bagi konflik kepentingan yang kompleks. Karena membawa beban relawan Projo ke Gerindra bisa berarti membawa seluruh sisa-sisa intrik era Jokowi ke tubuh pemerintahan baru. Kini Jokowi berada di posisi paling rapuh sepanjang karir politiknya. Relawan beralih arah, partai-partai mulai mendekat ke lingkaran baru, dan kendali politiknya perlahan pudar. Pertanyaannya, apakah Jokowi sedang ditinggalkan atau justru sedang menyembunyikan langkah terakhirnya di balik diam? Karena dalam politik Indonesia, diam bukan selalu kalah. Terkadang diam adalah bentuk siasat untuk bertahan atau membalas di waktu yang tepat. Apa yang kita lihat hari ini bukan sekedar relawan pindah haluan, ini transformasi kekuasaan. Jokowi membangun relawan, tapi lupa. Loyalitas bukan soal sejarah, tapi kepentingan. Dan ketika kepentingan berubah, sejarah pun ditinggalkan. Budi Ari mungkin berpikir ia sedang menyelamatkan diri, tapi langkahnya justru membuka babak baru di mana politik tidak lagi punya wajah ideologis, hanya wajah perlindungan. Gerindra kini menjadi kapal besar, tapi setiap kapal besar jika penampung terlalu banyak penumpang yang basah karena badai lama, ia akan berat, bahkan bisa karam. Dan bagi Jokowi inilah ujian terbesar. Apakah ia akan menjadi mantan presiden yang dikendalikan kekuasaan baru, atau mantan presiden yang tetap dikendalikan sejarah?
Satu hal yang pasti, pergeseran Projo ke Gerindra adalah tanda bahwa era Jokowi sedang menutup tirainya sendiri. Tapi seperti biasa, politik Indonesia tak pernah memberikan panggung perpisahan yang tenang. Di balik tirai yang turun masih ada tangan-tangan yang berusaha mengatur adik salah. Di balik tirai yang turun masih ada tangan-tangan yang berusaha mengatur adegan terakhir. Sekian dari kami, Bang Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.